Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan limpahan ribuan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan. Dan tak lupa pula salawat berbingkiskan salam selalu kita hadiahkan ke ruh junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Masya Allah. Sahabat-sahabat Ma'had Al-Jami'ah yang dirahmati Allah, Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada tema yang menarik yang akan kita bahas, coba kita dalami dan coba kita resapi khususnya pada bulan Ramadan ini, yaitu tentang bagaimana cara kita agar produktif puasanya. Menarik sahabat Ma'had Al-Jami'ah yang dirahmati Allah. Satu hal yang harus kita selalu ingat, satu hal juga yang harus selalu kita tanamkan di dalam sanubari kita. Apa itu? Allah itu sangat mencintai kita selaku hambanya. Apalagi orang yang selalu berbuat maksiat, tetapi dia benar-benar ingin untuk bertobat. Bukan dalam arti bermaksiatlah, tidak. Tetapi orang yang menuju jalan kebaikan, itu Allah sangat mencintainya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka khususnya di bulan Ramadan ini, di puasa yang kesekian ini, di saat kita imannya lagi turun, maka bersegeralah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking dekatnya Allah kepada kita, kita sampai lupa bahwasanya ada Allah di dalam diri kita. Nauzubillah min zalik, kalau seandainya kita sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ma'had Al-Jami'ah yang dirahmati Allah, maka di saat di posisi kita ingin berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, ingatlah bahwasanya Allah itu akan membantu kita. Ya, di kala puasa kita lagi down nih, dengan berbanyak rintangan yang ada, gangguan di sekitar kita, maka posisi kita lagi ingin berubah menjadi hal yang lebih baik. Sesungguhnya Allah akan mempermudah jalan-jalan kita tersebut. Sahabat Ma'had Al-Jami'ah yang dirahmati Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang ingin berjihad di jalan Allah. Dalam maksud, beberapa tafsir menjelaskan, jihad yang dimaksud adalah bukan jihad dalam berperang saja, tetapi jihad yang dimaksud adalah jihad melawan hawa nafsu kita. Itu pun termasuk dari jihad juga. Maka jika seorang hamba ingin menuju atau proses menuju hal yang lebih baik, dia berjihad melawan hawa nafsu, dia berjihad melawan rasa keinginan untuk melakukan maksiatnya, sesungguhnya Allah mempermudah jalan tersebut. Lanahdiyannahum subulana.
Maka luar biasanya sahabat Ma'had Al-Jami'ah yang dirahmati Allah dan penonton setia Ma'had Al-Jami'ah, khususnya mahasantri Ma'had Al-Jami'ah juga. Tidak ada pernah kata bosan untuk terus memperbaharui niat kita. Maka item pertama untuk agar tetap produktif di puasa kita ini adalah selalu kita perbaharui niat kita. Niat yang berlandaskan lillahi ta'ala. Allahu ahad. La mawjuda illallah. Yang kedua, tips yang kedua supaya terus produktif puasa kita adalah melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Tentu profesi kita berbeda-beda. Ada yang sebagai dosen, dia tetap produktif menyebarkan ilmu-ilmu kepada mahasiswanya. Yang masih menjadi mahasantri, mahasiswa tetap produktif sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepadanya. Apalagi luar biasanya seseorang yang bila menimba ilmu, man salaka tariqan sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Yang berprofesi sebagai keamanan, dia tetap sesuai dengan tupoksinya. Maka tetap produktif sesuai dengan profesi kita masing-masing merupakan bagian dari ibadah yang luar biasa. Tanpa mengurangi dengan alasan saya puasa langsung down. Oh, nauzubillah min zalik. Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, berbukalah dan bersahurlah dengan yang baik-baik. Kalau bahasa simpel saya itu tinggalkan bahasa berlebihan. Nah, dalam maksud berbukalah dengan ya sesuai tupoksi kita. Kemudian bersahurlah sesuai dengan tupoksi kita. Apabila ada kata berlebihan, buka berlebihan misalnya, maksudnya sudah berbeda. Nah, yang berbadan agak besar misalnya, langsung dengan buka puasa langsung makan semua apa yang ada piring dimakan semuanya. Yang berbadan sedang, semua juga dimakan ketika berbuka puasa. Akhirnya tarawehnya juga wassalam dan lain sebagainya. Ya, kalau sahurnya misalnya bangun. Kalau dia tidak bagaimana? Nah, maka ketika berbuka puasa juga harus diatur guna untuk keseharian itu bisa produktif membantu aktivitas kita. Dan begitu juga sahur seperti biasa sesuai dengan kadar kita. Kita yang mengetahui apa yang ada di dalam diri kita dan bagaimana rasa kita yang hanya mengetahui. Orang hanya melihat luarnya saja. Tetapi dalam diri kita siapa yang mengetahui? Ya tentu diri kita sendiri. Nah, yang keempat dan ini yang terakhir. Fokus kepada ibadah. Ya, baik itu ibadah ya mahdhah dan ghairu mahdhah. Ditambahi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Nah, ini tetap kita jaga kekondusifannya. Memang betul, al-imanu yazdadu wa yantaqis. Yanqusu bil ma'siyah yazidu bit ta'ah. Ya, keimanan itu kadang naik dan kadang turun. Bagaimana cara kita untuk terus meningkatkan keimanan kita itu? Yaitu yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Ketaatan itu apa? Buktinya, buahnya apa? Yaitu amal soleh. Amal soleh itu apa lagi turunannya? Yaitu ibadah. Ibadah apa buah-buahnya? Salat, zakat, dan lain sebagainya. Banyak.
Maka apa yang mengurangi keimanan kita tersebut? Yang kusu bil maksiyah. Maka betul di saat Imam Syafi'i melapor kepada gurunya, syakautu ila waqi su'a hifzi fa arsyadani an tarkil ma'asi. Laporan kepada guru, saya susah dalam menghafal. Nah, ini spesialnya nih untuk kita yang masih menimba ilmu nih. Susah dalam menghafal. Maka sang guru menjawab, tinggalkan maksiat. Maksiat itu banyak, ya. Banyak sekali. Mungkin sahabat-sahabat Ma'had Al-Jamiah sudah mengetahui apa-apa saja yang bisa mengurangi daya ingat kita, daya semangat kita, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di puasa kali ini kita tetap produktif sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Dan yang paling penting adalah niatnya harus dijaga. Kemudian mudah-mudahan kita bisa sampai menuju kemenangan nantinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.